Oh iya, apakah aku bisa mempercayaimu? Sepertinya mulutmu harus kusobek agar tidak dapat berbicara pada siapapun. Bagaimana? Jawabnya dingin. Jangan, tolong jangan lukaiku. Aku akan pergi dari sini, ucapku. Anak saja, kamu harus tetap berada di sini dalam pengawasanku, pintanya sambil menodongkan golok ke arah leherku. Ditolong, tolong aku, karena aku merasa terancam aku pun berteriak sekencang-kencangnya agar para penghuni kos di sini membantuku. Silakan berteriak, tidak ada orang yang akan menolongmu di sini. Dan benar saja, ada beberapa orang yang keluar dari kamar namun mereka hanya melihat saja seperti tidak ada niat untuk menolongku. Tolong, aku berteriak lagi berharap ada orang di luar dari kosan ini. Keras, aku merasakan perih di lenganku, dan aku juga merasakan ada darah yang mengalir. Sekali lagi kau bersuara, maka golok ini akan melayang tepat di lehermu. Huh, huh. Nafasku tidak beraturan karena merasakan sakit dan juga takut. Ternyata aku memutuskan pergi dari rumah adalah kesalahan yang salah. Hidupku ibarat keluar dari mulut singa masuk ke dalam mulut buaya. Sekarang masuk ke dalam kamarmu, pria itu menuntunku masuk ke dalam kamar dengan goloknya yang masih menempel di leherku. Mau tak mau aku pun harus menurutinya, aku tidak ingin kehilangan kepalaku, aku masih ingin hidup. Jangan pernah mencoba untuk kabur dari sini, atau kamu akan merasa akibatnya, ucapnya tegas. Iya, lalu bagaimana untuk aku mencari uang? Aku bekerja di pabrik yang tak jauh dari sini. Kalau aku tidak bekerja bagaimana dengan kehidupanku? Jawabku sedikit meminta keringanan. Tidak apa-apa kamu keluar dari kos ini, tapi kami semua yang ada di sini akan memantaumu. Jika berani saja kamu kabur dan tidak berniat untuk kembali lagi ke sini, maka kami akan mencarimu sampai ke dalam lubang semut sekalipun, ancamnya dengan raut wajah yang serius. Baiklah, lalu aku pun masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Aku membuka jaketku untuk melihat luka yang pria itu torehkan di lenganku. Darahku cukup banyak keluar. Aku berusaha untuk menghentikan pendarahan dengan mengikat baju di lenganku. Namun hasilnya nihil, darah itu tetap merembes. Duh, bagaimana ini? Aku benar-benar bingung harus bagaimana, ucapku sambil menangis. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali keluar untuk pergi ke klinik. Sepertinya lukaku ini membutuhkan jahitan. Tok, tok, Mbak, Mbak. Aku mengetuk pintu kamar penjaga kos-kosan, yang kebetulan kamarnya terletak paling depan dekat gerbang. Tak lama penjaga kos-kosan itu membuka pintu kamarnya. Mbak, tolong bukakan pintu gerbang, aku mau ke klinik. Aku harus segera mendapatkan pertolongan sebelum aku kehabisan darah. Ucapku memohon. Perempuan itu melihat ke arah lukaku sejenak lalu mengambil sebuah kunci. Dia pun membuka pintu gerbang tersebut tanpa menanya sedikit pun aku kenapa. Tapi sepertinya dia tahu apa yang terjadi. Sana, sudah dengarkan apa kata bos? Jangan coba-coba lari dari sini dan berikan alasan apa saja ke dokter. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Jangan mencoba-coba memberitahu siapapun tentang kejadian yang sebenarnya. Aku hanya mengangguk paham, lalu mengambil motorku yang masih tergeletak di depan gerbang. Di sepanjang perjalanan mencari klinik aku pun menangis. Aku tidak menyangka bahwa aku akan terjebak di kos-kosan yang isinya menurutku psikopat semua. Dan aku juga berpikir berarti pria yang meniduriku adalah seorang psikopat kejam. Setelah menempuh perjalanan 20 menit mencari klinik, akhirnya aku pun menemukan klinik dan aku segera masuk. Ini kenapa? Apa kamu kena begal? Ini lukanya cukup dalam loh. Ini akan mendapatkan 20 jahitan, tutur seorang dokter padaku. Kecelakaan, Dok. Tolong lakukan apa saja, Dok. Ucapku melas, dan akhirnya proses penjahitan pun dimulai.